Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, dan juga diberi kesehatan satu keluarga. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk sahabat botanikal yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, semoga lekas membaik, dan lekas beraktivitas. Untuk kali ini kita mau share yang namanya apukat yang kita tanam di wilayah kampung ataupun ya kita tanam di wilayah kayak ibaratnya memang lahan pertanian. Ada perbedaannya, sangat berbeda sekali untuk penanganan dari segi merawat apukat tersebut ataupun dari cuaca ya. Kita langsung saksikan saja seperti halnya yang ada di belakang saya ini ya, belakang saya ini. Nah, jadi perbedaannya itu agak signifikan. Yang namanya hama, yang paling mendukung itu yang namanya hama. Kalau untuk perawatannya sendiri itu dikatakan masih sama lah ya, masih sama. Tergantung kitanya itu mau merawat lebih atau tidak. Kalau misalnya memang itu intinya itu berproduksi baik ya, kita harus memberi yang baik pula. Maksudnya misalnya berbuah, kita kasih yang namanya rambu kandang juga untuk produksi berikutnya. Dikarenakan kalau misalnya rambu kandang kita tidak kasih, itu biasanya itu akan terjadi kayak ibaratnya stagnan untuk produksinya selama 1 tahun, biasanya seperti itu. Jadi produksinya itu akan berhenti selama 1 tahun ataupun bahkan lebih. Nah, itu dikarenakan memang kesetresan ya, kesetresan dari tidak ada pangan. Jadi dia intinya itu memperbaiki metabolisme yang ada di pohon tersebut. Nah, jadi harus kita kita kasih yang terbaik dan juga kita kasih asupan juga. Tidak hanya pengennya itu panen saja, melainkan gimana caranya kita merawat. Nah, seperti itu. Kita langsung saksikan. Oke, nah sahabat botanikal, di depan saya ini adalah contoh dari apukat peluang yang kita tanam kisaran 6 tahun yang lalu, yang sudah berbunga, sudah berbuah, dan sudah jadi ya. Sudah jadi kisaran 6 tahun itu sudah jadi biasanya. Untuk sahabat botanikal, yang namanya apukat yang kita tanam di lokasi depan rumah, belakang rumah, ataupun yang di lahan pertanian asli yang ada memang kita tanam apukat, itu pasti akan agak sedikit perbedaannya, itu agak sedikit signifikan. Kalau misalnya kita siram ya, kita rawat, itu pasti ada perbedaannya. Salah satu perbedaannya itu adalah dari produksinya. Wow, produksinya luar biasa seperti ini. Oh, tidak hanya apukat ini saja, kita bisa mencontohkan dari apukat yang lainnya ya. Jadi tidak hanya apukat peluang, bahkan ada juga apukat bina. Ini sedang belajar berbunga dan berbuah, apukat bina. Ada juga lagi apukat kendil, tapi itu dari sedang berbunga. Jadi kita bisa memperlihatkan dan juga ada buktinya. Ada buktinya yang mana apukat tersebut kalau kita tanam di belakang rumah, depan rumah, ataupun di lahan pertanian itu sudah beda. Ya. Karena apa? Salah satunya itu adalah dari segi hama yang menyerang. Kalau lahan pertanian itu hamanya pasti agak banyak ya. Nah, ini contoh yang satunya lagi, mungkin kita zoom, agak pecah pun nggak apa-apa, yang jelas sudah kelihatan yang namanya apukatnya. Nah, itu dari kendil yang kecil-kecil itu, dan itu yang lainnya sedang berbunga ya, itu sudah berbuah, sudah jadi pentil. Nah, jadi untuk sahabat botanikal, inilah yang namanya apukat, yang mana apukatnya tersebut kalau misalnya kita tanam di lokasi kayak ibaratnya depan rumah, belakang rumah, biasanya itu produksinya itu akan baik ya. Dikarenakan salah satunya itu dari segi perawatan, dari segi hama. Kalau segi iklim itu tergantung lah ya, di sana itu kayak gimana ya, seperti itu. Nah, untuk dari segi hama, salah satunya yang membedakan itu tidak banyak hama yang menyerang apukat yang ada di belakang rumah ataupun depan rumah. Dikarenakan kalau misalnya di kampung itu banyak ayam ya, banyak ayam. Jadi banyak predator yang memakan dari si hama tersebut. Nah, larva-larva itu banyak yang memakan. Jadi tidak
menimbulkan kerontokan yang seperti ini ya. Ini apukatnya seperti ini. Ini masih kecil ya, masih kecil. Ini kalau misalnya hamanya itu tidak ada predator, maksudnya tidak ada predator yang memang itu berkeliling yang ada di sini, itu biasanya itu akan terjadi kerontokan, entah itu dari segi dari lalat buah ya, apalagi lalat buah. Kalau lalat buah kan, kalau semisalnya mau jadi lalat buah kan, dia itu akan jadi kayak kepompong dulu ya. Kepompongnya itu dia akan jatuh di tanah, terus kemudian jadi kepompong. Nah, kepompongnya itu bisa jadi makanan ayam. Jadi itu soal predator. Nah, kalau lahan pertanian kayak gimana? Nah, kalau lahan pertanian kan kita mengandalkannya itu kan pestisida, bukan kayak ibaratnya cuman mengandalkan hewan saja. Nah, kalau di sini tuh pestisida iya, hewan juga iya, tapi perawatannya tidak serumit yang ada di lahan pertanian. Meskipun ini harus digarisbawahi, meskipun yang namanya perawatan apukat itu sangat tidak rumit ya, mudah sekali. Jadi mudah sekali untuk berproduksi, mudah sekali untuk berbunga ataupun berbuah. Nah, seperti itu. Dan faktor yang mempengaruhi yang kedua itu adalah dari segi perawatan. Nah, kalau yang di belakang rumah, depan rumah kan selalu ke kontrol. Maksudnya ke kontrol itu, waduh ini kok kurang air, nah, pasti kita langsung siram. Tapi kalau yang lahan pertanian, kalau kita nggak jaga ya kita nggak tahu lah ya jadinya kayak gimana kan gitu. Nah, itu perbedaan yang kedua, meskipun ini garis bawah juga, meskipun kita tidak sadar perbedaan untuk penanganannya, tapi kenyataannya itu ya seperti itu. Jadi agak kurang sadar juga bahwasanya kita merawat lebih dari si apukat tersebut, meskipun hanya sekedar air saja. Yang namanya apukat kalau kekurangan air ya bisa menimbulkan kerontokan. Tapi kalau misalnya musim penghujan ya rontok juga kan gitu, karena hujan sendiri itu kan mengandung nitrogen ya. Nitrogen itu kan kalau saat musim berbunga, nitrogennya terlalu banyak kan menjadikan pupus ya. Kalau pupus itu bisa menimbulkan kerontokan juga. Makanya kan kalau misalnya apukat muria yang ada di sana, kita menganjurkannya di MTPL yang tinggi memang. Kalau misalnya MTPL yang tinggi, muria itu bisa berkembang baik. Soalnya apa? Saat berbunga, dia itu akan merontokkan dari daun di si apukat tersebut. Nah, kalau terlalu terjadi kepanasan yang lebih, yaitu bisa juga rontok dan pupusnya itu akan berkembang. Nah, jadi kenapa kok apukat muria itu mudah rontok? Nah, itu disebabkan oleh sifatnya yang merontokkan dari si semua daun, dan akhirnya menjadikan bunga. Nah, gitu. Bunganya udah mekar, tapi disusul dengan kuncup ya. Maksudnya ya intinya daun baru yang tumbuh. Nah, itu kan malah jadi terfokus ke daun yang tumbuh itu, jadi bisa menimbulkan kerontokan. Nah, seperti itu penanganannya. Yang membedakan penanganan dari apukat yang ada di depan rumah, belakang rumah, ataupun yang di lahan pertanian. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal, yang namanya apukat perlu kita jaga, perlu kita rawat, berproduksi kita kasih yang namanya lebih intinya itu penghargaan bahwasanya dia sudah berbakti. Jadi tidak hanya dibiarin saja, dikarenakan ada dari sahabat botanikal yang apukatnya itu pertama kali berproduksi bagus, tapi kedua kalinya tidak berproduksi bagus, berbunga. Ada ya yang curhat berbunga tapi rontok semua. Pertama itu produksinya bagus, kedua produksinya nggak ada yang nyantel satupun. Nah, itu kenapa? Yang namanya pohon itu ya perlu makanan, perlu minum ya. Jika tidak dirawat ya juga percuma, mau berbakti tapi malah digituin. Nah, itu juga apukat itu juga memerlukan yang namanya makanan, asupan. Nah, seperti itu ya sahabat botanika. Jadi ada yang diberi, ada yang diterima, ya kita berikan lagi ya, seperti itu. Nah, dan satu lagi untuk sahabat botanikal, ini di luar yang tadi ya, untuk yang kita terapkan juga biar semuanya itu lancar. Sahabat botanikal tidak merugi. Misalnya sudah menanam apukat, yang namanya apukat harus kita rawat,
Nah, seperti itu. Jangan sampai telat memberi makan. Misalnya sudah berproduksi bagus, nggak diberi makan, itu percuma. Kemungkinan besar 1 tahun nanti tidak akan ada yang berbuah, mungkin berbunga, tapi tidak nyantel satupun. Nah, itu bisa menimbulkan kerontokan ataupun hanya satu. Itu juga bisa menimbulkan stagnan untuk berbunga ataupun berbuah. Ini di luar yang tadi ya. Jadi untuk share bareng-bareng, untuk pengalaman bareng-bareng yang kita alami kayak gimana. Jadi bisa saja 1 tahun tidak berbunga ataupun berbuah. Dikarenakan yaitu kurang pangan, kurang perawatan, nah itu bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tidak hanya dibiarkan saja. Makanya kan kalau kita misalnya mempunyai alpukat yang berproduksi seperti ini, ya kita kasih yang lebih, seperti hanya asupan Topsil B dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk mencegah kerontokan dari si alpukat. Mungkin ada seleksi alam. Seleksi alam itu ada alpukat yang jatuh ya, alpukat yang jatuh. Nah, itu sudah wajar. Tapi kalau misalnya jatuhnya itu banyak, padahal itu produksinya itu banyak yang jatuh, ya itu percuma juga. Kan gitu. Gimana caranya kita meminimalisir yang namanya kerontokan dari si buah tersebut. Nah, seperti itu. Oke, nah begitu ya untuk sahabat botanikal. Ada perawatan, ada juga perbedaan dari si penanaman alpukat tersebut. Ya, dari di depan rumah ataupun belakang rumah ataupun di lahan pertanian. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanikal, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe-nya jika mempunyai bibit, pingin beli bibit, pingin beli bibit, silakan kontak yang ada di bawah sini ya, yang namanya Mbak Eva. Kalau misalnya belum jawab atau terjadi delay communication, jadi mohon bersabar karena memang ada kegiatan lain ya. Dan juga kalau misalnya ingin berkunjung, silakan kontak Botanikal ya. Silakan kontak nomor Botanikal dan alamatnya sudah ada di bawah sini. Nah, seperti itu. Nah, silahkan untuk dikontak saja. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Dan semoga kita diberi kesehatan selalu lah ya dari musim corona kayak gitu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam botanikal.